Osvaldo Hai siap comeback ke Persebaya, bonek langsung bereaksi. Kolom komentar Instagram Osvaldo Hai mendadak ramai setelah sang pemain mengunggah video lawas saat dirinya masih berseragam Persebaya Surabaya. Video tersebut menampilkan beberapa cuplikan aksinya bersama Green Force, termasuk momen penting dalam derby Jawa Timur melawan Arema FC pada tahun 2018. Tak hanya video, Osvaldo Hai juga menuliskan pesan yang membuat publik penasaran. Dalam unggahan tersebut, ia menyebut dirinya siap kembali ke lapangan, dan tidak menutup kemungkinan kembali memperkuat Persebaya Surabaya. Siap kembali ke lapangan, tulisnya dalam postingan yang diunggah pada Minggu, tanggal 27 Juli. Unggahan itu langsung disambut oleh para bonek, julukan supporter Persebaya, yang membanjiri kolom komentar. Sebagian besar dari mereka mengungkapkan harapan agar Osvaldo kembali memperkuat tim asal Surabaya tersebut. Banyak dari mereka menyambut dengan antusias sinyal dari sang pemain, menganggap bahwa Osvaldo masih layak menjadi bagian penting dalam skuad Green Force saat ini. Peluang untuk kembali ke Persebaya bukan hal yang mustahil. Osvaldo merupakan salah satu mantan pemain yang memiliki tempat spesial di hati bonek. Kiprahnya di masa lalu memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain sayap cepat dan lincah, yang kerap merepotkan pertahanan lawan. Dalam situasi terkini, Persebaya juga tengah menyusun kekuatan untuk menghadapi kompetisi Super League 2025-2026. Kembalinya pemain yang sudah mengenal atmosfer Surabaya dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan. Apalagi saat ini, tim sedang mengandalkan sosok Bruno Moreira di sektor sayap kiri. Osvaldo bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing sepadan dalam posisi tersebut. Meski belum ada pengumuman resmi dari klub, sinyal yang diberikan Osvaldo lewat media sosial cukup kuat untuk membuka peluang reuni. Respons positif dari bonek juga menjadi dorongan tersendiri. Kini publik tinggal menunggu bagaimana langkah manajemen Persebaya dalam menyikapi situasi ini. Apakah sinyal dari Osvaldo akan direspons serius atau hanya menjadi nostalgia semata? Persebaya belum selesai belanja, pemain baru siap merapat meski tim sudah di-launching. Persebaya Surabaya telah menggelar launching tim pada tanggal 19 Juli tahun 2025. Namun proses pembentukan skuad ternyata belum selesai. Manajemen klub menegaskan bahwa komposisi pemain saat ini masih bisa berubah tergantung regulasi dan kebutuhan tim jelang bergulirnya Super League 2025-2026. Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya, mengungkapkan bahwa jumlah pemain bisa saja bertambah. Meskipun publik sudah diperkenalkan dengan skuad awal berisi 27 pemain, termasuk 8 pemain asing, Chandra menyebut penambahan pemain masih memungkinkan, terutama karena belum ada kepastian final terkait regulasi pemain asing yang akan diberlakukan oleh penyelenggara liga. Saya tegaskan, secara materi pemain ini masih belum 100%, karena kami juga masih menunggu kepastian regulasi, kata Chandra Wahyudi, Senin, tanggal 28 Juli tahun 2025. Manajemen menilai peluang untuk memperkuat tim masih terbuka, dan mereka siap mengambil langkah strategis demi hasil terbaik di kompetisi musim ini, terutama bila ada revisi atau penyesuaian regulasi terkait kuota pemain asing yang dapat dimaksimalkan. Untuk diketahui, saat ini regulasi yang sudah diumumkan oleh E-League sebagai operator kompetisi menyatakan bahwa setiap klub boleh mendaftarkan 11 pemain asing, namun hanya 8 nama yang dapat masuk ke daftar susunan pemain, sementara 3 lainnya harus berada di tribun. Namun, seminggu setelah hasil rapat umum pemegang saham E-League diumumkan pada tanggal 7 Juli tahun 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirimkan surat kepada operator liga untuk meninjau kembali jumlah kuota pemain asing dalam DSP. Dalam surat tersebut, Erick mengusulkan agar hanya 7 pemain asing yang bisa masuk daftar susunan pemain, sementara 4 lainnya harus berada di bangku cadangan atau tidak terdaftar dalam pertandingan. Situasi kembali berubah ketika muncul kabar terbaru bahwa klub bisa menempatkan 9 pemain asing dalam DSP, dengan 7 diantaranya menjadi starter dan 2 sisanya sebagai cadangan. Regulasi kuota pemain belum jelas juga, artinya masih ada peluang juga bagi kami untuk memaksimalkan tim ini, entah itu penambahan pemain asing atau lainnya, pungkas Chandra Wahyudi. Teka-teki terjawab, ini alasan Persebaya pilih Eduardo Perez jadi pelatih baru. Eduardo Perez resmi ditunjuk menjadi pelatih kepala Persebaya untuk musim 2025-2026, meski keputusan tersebut sempat menimbulkan rasa penasaran dari pendukung setia Bajul Ijo. Akhirnya manajemen buka suara soal alasan di balik penunjukan ini. Manajemen Persebaya akhirnya mengungkap alasan memilih Eduardo Perez Moran sebagai pelatih baru untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2025-2026 yang akan segera dimulai.
Informasi ini disampaikan melalui acara podcast yang diunggah Bung Binder di kanal YouTube miliknya, dengan mengundang Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Dalam sesi tersebut, Chandra menjelaskan bahwa pemilihan Eduardo Perez didasari oleh berbagai pertimbangan strategis, berdasarkan evaluasi performa musim lalu dan diskusi internal manajemen Persebaya. Kalau secara umum, pertimbangannya pelatih ini harus bisa memberikan hasil yang lebih baik. Secara teknis memang beberapa catatan musim lalu, kami berhasil, dari peringkat 12 ke peringkat 4, jelas Chandra Wahyudi. Namun, meskipun Persebaya menutup musim lalu di posisi keempat, gaya permainan mereka dinilai kurang menghibur, karena terlalu pragmatis. Itu jadi bahan diskusi kami di manajemen. Akhirnya idealnya permainan bagus, hasil bagus, cuman kadang-kadang yang terjadi tidak seperti itu, main bagus hasil kalah atau main jelek tapi menang, kami pilih yang mana? Tentu pilih main bagus dan menang, terangnya. Dengan dasar pertimbangan tersebut, manajemen akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Eduardo Perez sebagai sosok yang dinilai mampu membawa Persebaya tampil lebih atraktif sekaligus kompetitif. Selain itu, Chandra menyebut bahwa keputusan menunjuk pelatih asal Spanyol ini juga mempertimbangkan banyak hal teknis, termasuk target jangka panjang tim dan perencanaan kontrak pemain. Eduardo Perez diketahui sudah bergabung dengan tim sejak awal Juni, tepat setelah kompetisi musim lalu berakhir. Kedatangannya lebih awal ini dimanfaatkan oleh manajemen untuk berdiskusi lebih mendalam mengenai arah dan kebutuhan tim ke depan. Seiring berjalannya waktu Eduardo Perez datang bulan Juni, jadi ketika liga selesai, dia awal Juni sudah datang, waktu 1 minggu itu kami manfaatkan untuk berdiskusi panjang lebar, bebernya. Penunjukan ini pun menjadi sinyal kuat bahwa Persebaya ingin memulai era baru dengan pendekatan permainan yang lebih menarik dan penuh strategi, selaras dengan harapan supporter untuk melihat tim kesayangan mereka bermain dengan gaya khas dan hasil maksimal sepanjang musim.